warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, di siang yang cerah ini, kita bisa kembali berkumpul menyempatkan waktu dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, memenuhi undangan Allah di setiap hari Jumat. Semoga hadiran kita dalam Jumatan kali ini bukanlah kesempatan yang terakhir. Insya Allah kita senantiasa semangat untuk berlomba-lomba, bersegera untuk hadir dalam majelis-majelis ibadah. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, di mana memang kita tahu di negara kita ini banyak waktu-waktu yang dijadikan hari libur nasional atau hari peringatan yang bersifat nasional. Di luar 17 Agustus hari kemerdekaan, ada juga hari pahlawan sebentar lagi, 12 hari lagi, yaitu tanggal 10 November. Atau yang baru beberapa tahun kemarin 22 Oktober hari santri, dan hari-hari yang lainnya. Tentu saja seharusnya kita sebagai umat Islam di Indonesia ini tidak hanya melewatkan begitu saja dari beberapa hari penting. Jadi memang tonggak-tonggak umat Islam termasuk bangsa Indonesia ini salah satu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah bersepakatnya para pemuda dari berbagai belahan di Indonesia untuk menyatakan janji mereka untuk berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu Indonesia. Selain waktu atau peringatan-peringatan tersebut, kita juga ada mengenal tempat. Salah satu yang penting bagi kita umat Islam adalah masjid. Masjid ini sesungguhnya adalah simbol tonggak, tapi terkait dengan tempat yang menandai pentingnya tempat itu atau makna di balik tempat itu. Kita kasih contoh. Ternyata masjid di negara kita ini, beberapa masjid yang bersejarah atau di negara Islam itu punya makna yang penting. Termasuk di Indonesia misalnya salah satu yang kita kenal adalah Istiqlal. Itu adalah kita sebut masjid resmi. Umumnya kita memahami masjid negara Republik Indonesia. Kata beberapa kalangan, ini konon merupakan masjid terbesar di Timur Jauh atau di Asia bahasa kita.
dan kubahnya bergaris setengah 45 meter. Itu adalah salah satu yang terbesar di muka bumi. Tetapi hendaknya kita tahu bahwa kata Istiqlal itu artinya adalah kemerdekaan. Dan masjid resmi negara itu memang didirikan sebagai monumen tanda kemerdekaan bangsa kita. Di mana jauh sebelum itu, tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Kita tahu di depan Masjid Istiqlal itu atau di sampingnya ada monumen nasional yang disebut Monas. Nah, apa maknanya buat kita? Apa hubungannya? Meskipun dinamai Istiqlal, itu sesungguhnya memberi makna kepada kita bahwa itu tanda negara kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang bernama kemerdekaan. Maka disebut Istiqlal, artinya kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebuah kesuksesan. Kemerdekaan adalah sebuah hasil panjang dari perjuangan negara. Nah, jadi secara tidak langsung bangsa kita Indonesia ini yang mayoritas umat Islam itu memperingati kemerdekaan atau keberhasilan perjuangan dengan masjid. Nah, bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini adalah sangat wajar. Karena sudah sejak lama agama Islam ini tersebar dengan cepat di seluruh pelosok Nusantara ini. Menurut para pakar di abad ke-15 dan abad 16, yang pada saat itu datang juga negara-negara barat, kita sebut penjajah, datang ke Indonesia, di mana umat Islam kemudian terpanggil paling depan menghadapi kaum penjajah. Maka kita sebagai umat Islam jangan merasa bahwa negara kita ini adalah bukan negara kita. Kita tidak boleh memusuhi negara kita ini, memusuhi pemerintah. Kita harus senantiasa, boleh jadi pemerintah silih berganti, pemimpin boleh berganti. Termasuk sebentar lagi tahun ini sudah mulai panas menjelang tahun 2024, kita boleh berlomba-lomba untuk mencari pemimpin yang terbaik menurut versi kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingatkan adalah kita tidak boleh menegasikan, meremehkan arti negara kita, Indonesia. Siapapun yang memerintah, kita tetap harus cinta tanah air. Semangat kebangsaan yang tinggi harus kita jaga. Sehingga kemudian kita tahu bahwa umat Islam ini pada dasarnya, kalau ibarat sebuah perusahaan, negara kita maksud saya, ibarat perusahaan, maka umat Islam ini adalah saham terbesarnya itu umat Islam. Tanpa menghilangkan eksistensi dan kontribusi umat-umat lain atau kelompok-kelompok lain. Tapi sejarah membuktikan bahwa umat Islam adalah pemilik saham terbesar negara kita ini. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa kita. Nah, dari beberapa kejadian itu muncul berbagai tokoh, beberapa orang pahlawan, dan mayoritas adalah umat Islam, ulama, sultan, dan seterusnya. Sehingga beberapa rumah kita mungkin ada yang menokohkan gambar para pahlawan untuk dijadikan inspirasi, dipasang. Nah, termasuk di zaman modern kita ini, semua ahli mengatakan dengan sebenarnya bahwa gerakan-gerakan massa rakyat melawan penjajah itu ternyata diorganisasikan secara modern oleh ormas-ormas keislaman. Yang pertama di Indonesia adalah Syarikat Islam. Kita perlu tahu sejarah. Syarikat Islam bukan Budi Utomo saja, tapi Syarikat Islam yang dipimpin oleh Bos Cokro Aminoto. Itu adalah sumber dan pangkal yang sejati bagi kebangkitan bangsa. Bos Cokro Aminoto merupakan bapak dan pendidik para tokoh kebangsaan kita
termasuk Soekarno, Agus Salim, dan yang lainnya. Di mana Agus Salim adalah perintis utama wawasan Islam yang modern di negara kita. Kedua orang tersebut, Bos Cokro Aminoto dan Agus Salim, telah memberi sumbangan yang sangat besar dan lebih banyak di antara para tokoh-tokoh yang ada. Itu diakui oleh sejarah ini. Dan siapa mereka yang gugur di medan perang selama berbagai peristiwa perang besar di negara kita, yang mempertahankan republik kita? Tentu saja memang semua unsur terlibat, tetapi harus kita akui secara jujur, sebagian besar mereka yang maju ke pertempuran, menyongsong kematian, adalah orang-orang yang berkorban didasarkan pada keyakinan agama. Mereka berjuang mempertahankan negara kita ini. Itu adalah bagian dari ajaran Islam, yaitu yang disebut dengan jihad fisabilillah. Dan mereka mati di situ adalah mati syahid. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya bergetar dan bergelora ketika mendengar petik Allahu Akbar di mana-mana di daerah pertempuran, terutama misalnya yang sebentar lagi juga akan kita peringati di Surabaya pada peristiwa 10 November yang sangat terkenal ini. Mereka adalah para pemuda yang dengan penuh ketaatan melaksanakan fatwa salah satu pahlawan negara kita, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa fatwanya membela negara proklamasi itu adalah wajib hukumnya. Itu yang kemarin diperingati tanggal 20 Oktober. Hari Santri itu adalah berangkat dari fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka berguguran dan untuk berdoa mengenang para arwah mereka itu, para pendiri Republik Indonesia ini, terutama di Yogyakarta, membangun masjid namanya Syuhada. Masjid Syuhada itu artinya masjidnya orang-orang yang mati syahid, masjid para pahlawan. Dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kemerdekaan yang telah diproklamirkan tetap bertahan sampai saat ini, dan kemudian mengilhami para pendiri Republik kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa untuk mereka, dan berterima kasih atas jasa-jasa mereka dengan mendirikan masjid. Salah satunya adalah Masjid Syuhada, yang kemudian yang kedua, yang pertama dari adalah Masjid Istiqlal. Hadirin sekalian, itulah makna kehadiran masjid sebenarnya. Ini sama idenya dengan sunnah Nabi yang mendirikan masjid di Madinah sewaktu berhasil hijrah ke Madinah, Nabi dan rombongan para sahabat. Dan sama dengan Masjid Al-Azhar sebagai monumen kemenangan umat Islam waktu itu di Kairo, di Mesir sana. Kemenangan yang pasti, itu yang disebut dengan Jayakarta. Nama lama dari Jakarta, Jayakarta. Itu kata Buya Hamka, pahlawan kita juga. Kita bersyukur kepada Allah dengan banyak berbakti kepadanya, agar kita telah dibimbing oleh Allah di jalannya, kemudian agar karunia itu meningkat dan berkembang. Itulah yang harusnya kita rasakan hari ini. Jadi masjid ini adalah peristiwa tempat yang sangat bersejarah. Oleh karena itu, sejalan dengan ayat yang tadi kita baca di awal, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kemenangan, tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nasr kita baca ulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa'a nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Nabi waktu itu datang ke Mekah, umat Mekah, masyarakat Mekah langsung tunduk kepada beliau. Nabi menang. Wa ra'aitan nasa, dan kamu lihat manusia yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Tapi kemudian Nabi disuruh fasabti, maka bertasbihlah kamu. Fasabti bihamdika dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah.
Ini maknanya kepada kita semua adalah ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, jangan lupakan kembali kepada Allah. Masjid ini adalah simbol dari tempat sujud kita. Jadi jangan datangi masjid ketika kita gagal saja, ketika kita susah saja. Datangi masjid ketika kita berhasil. Datangi masjid ketika kita bahagia. Jangan hanya datang ke masjid ketika kita sedih, ketika kita berduka. Itu adalah pemanaan yang keliru terhadap fungsi masjid. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa rahmatullahi wa barakatuhu ilaihi wa 'ala alihi thayyibin wa sahbihi al-mukhlasin wa man qafa atharahum wa iqtasa sabilahum amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم